Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi untuk kita pada hari ini. Adapun nas yang menjadi dasar untuk renungan kita, yaitu didasarkan dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yang akan saya bacakan demikian bunyinya firman Tuhan dengan perikop berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim menggirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Ketaatan Mendatangkan Berkat Tuhan. Saudara-saudara, apabila kita membaca kitab Imamat pasal 26 secara lengkap, maka kita akan melihat sebuah pilihan yang Allah perhadapkan kepada bangsa Israel, yaitu berkat dan kutuk. Syarat bangsa Israel untuk mendapatkan berkat adalah hidup menurut ketetapan Allah, tetap berpegang pada perintah Allah, serta melakukannya, yang tertulis pada ayatnya yang ketiga. Apabila mereka benar-benar menjalankan dan melakukannya, Allah akan menjanjikan 3 berkat kepada mereka yang taat, yaitu kemakmuran hidup karena kelimpahan hasil bumi, dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Kemudian ketenangan hidup karena terbebas dari serangan binatang buas dan serangan musuh, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Dan damai sejahtera karena Allah hadir dalam kehidupan mereka, ada ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, namun sebaliknya apa yang terjadi jikalau mereka tidak mau taat, jikalau mereka tidak mau setia dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Apabila jika bangsa Israel menolak ketetapan Allah dan hati mereka muak dengan peraturannya, sehingga mereka tidak melakukan perintah dan memungkirinya, maka Allah akan menimpakan kutukan kepada bangsa itu. Sekalipun demikian, Allah tetap memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat, sehingga ketika mereka mau taat dan melakukan ketetapan Allah dengan setia, maka Allah akan mengingat perjanjiannya dan kembali memberikan berkat-berkatnya bagi bangsa Israel tersebut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini
mau mengajarkan sesuatu yang sangat berharga buat kita semua, yaitu bahwa yang namanya ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman kita sebagai orang percaya. Dan inilah yang harus dijaga oleh kita sebagai orang percaya dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan berjanji akan melimpahkan segala berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang mau berjalan dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Walaupun terkadang hidup kita sebagai keluarga Kristen harus menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, kita percaya bahwa di balik semua tantangan maupun pergumulan hidup yang terjadi, itu semua akan menjadikan kita pribadi yang semakin kuat dan diberkati oleh Tuhan. Jika kita selalu mau taat melakukan perintah-Nya yang diberikan oleh Tuhan, melewati firman-Nya yang Ia firmankan kepada kita, maka ketika kita mau menerimanya, mengandalkan, berserah kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Ia perintahkan bagi kita, maka percayalah, maka Tuhan akan memberikan berkat jauh dari apa yang kita pikirkan. Baik Ia mengaruniakan pekerjaan yang diberkati, mengaruniakan kehidupan yang bahagia di dalam kehidupan rumah tangga kita, dan melimpahkan damai sejahtera-Nya juga bagi kita semua. Hari ini bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Masihkah kita bertekun dan setia melakukan perintah dan kehendak Tuhan? Jikalau itu yang masih kita jalankan hari ini, maka tetaplah setia menjalankan itu. Jikalau kita sebaliknya hari ini mulai lalai, mulai lupa, bahkan tidak lagi melakukan perintah Tuhan dengan baik, maka kembalilah kita ke semangat kita yang mula-mula. Biarlah kita kembali semangat, menyediakan waktu untuk Tuhan, memberikan yang terbaik baginya, dan melakukan semua yang Ia perintahkan dengan baik. Maka niscaya berkat Tuhan akan menyertai kehidupanmu, dan kita semua akan merasakan pemulihan di dalam kehidupan kita oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu melewati firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan berkat yang berlimpah bagi kehidupan orang-orang yang percaya, asalkan ia mau taat melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Dengan ketaatan itu, maka Tuhan akan membuka pintu berkat bagi orang-orang yang melakukan semua kehendak-Nya dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolonglah kami agar tetap terus bersemangat melakukan semua kehendak Tuhan itu dalam hidup kami. Jadikan kami juga pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang penuh kasih bagi sesama kami, dan hidup berkenan kepadamu. Berkatilah hari ini segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami, terlebih pelayanan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai itu semua menjadi alat-Mu, sehingga hidup kami senantiasa boleh menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat, dan menjadi saluran berkat Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya kami senantiasa membawa sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan bagi orang-orang sekeliling kami. Kami serahkan pekerjaan kami hari ini, usaha, cita-cita, harapan kami, bahkan pendidikan yang sedang kami jalani, dan apapun yang kami harapkan. Mari Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Begitupun juga Tuhan Yesus, kami serahkan juga kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan menyertai, pimpin dan tuntunlah kami dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan senantiasa disertai dan diiringi oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dan seluruh pergumulan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati dan kiranya selalu menolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali kepada saudara-saudara dan sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.